Pagi anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya langsung kita ke gempa bumi. Ingat, pergerakan lempeng tadi dia bisa menyebabkan yang namanya gempa bumi, gunung berapi dengan tsunami. Ya, gempa bumi. Kalian sudah tahu ya, pasti ada yang pernah mengalami gempa bumi. Kalaupun nggak pernah mengalami gempa bumi, sudah mendengarkan berita atau informasi tentang gempa bumi. Jadi gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Akibat apa? Akibat pelepasan energi dari dalam bumi, pusat bumi, secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Itu yang dinamakan gempa bumi. Jadi getaran atau guncangan ya, secara tiba-tiba yang menciptakan yang namanya gelombang seismik. Terjadinya akibat pergerakan kerak bumi. Iyalah tadi lempengan, ya lempeng bumi. Jadi lempeng ini bergerak, lempeng bumi bergerak yang menyebabkan pertumbukan. Pertumbukan itu menyebabkan gerakan atau getaran yang menyebabkanlah namanya gempa bumi. Ya, di sini klasifikasi berdasarkan penyebabnya ya. Gempa bumi itu ada yang namanya gempa bumi tektonik. Ini gambarnya tektonik ya. Nih, boleh dilihat. Nih. Ya. Ada gempa bumi yang namanya vulkanik. Ada gempa bumi yang namanya runtuhan nih. Ada yang namanya gempa bumi tumbukan. Nih, ya. Kalian lihat dulu gambarnya. Penjelasannya apa? Gempa vulkanik dia gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Itu yang dinamakan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran kulit bumi. Ya, itu gempa tektonik. Namanya tektonik berarti gempa antara pergeseran kulit bumi. Terus gempa runtuhan. Runtuhan itu adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, buah-buah yang runtuh itu. Jadi vulkanik oleh gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Tektonik adalah gempa yang terjadi pergeseran lapisan kulit bumi. Sedangkan runtuhan itu adalah tanah longsor ya, atau buah-buah. Itu berdasarkan klasifikasi penyebabnya. Dalam istilah gempa itu ada yang namanya hipocentrum. Hipocentrum itu dinamakan pusat gempa. Epicentrum titik garis gempa di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Nanti gambarnya. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa. Ahli seismologi, ilmu yang mengaji tentang gempa bumi. Seismograf, alat ya, kalau kamu lihat di TV pernah ya, gempa dia yang bentuk grafik naik apa naik turun itu. Nah, seismograf. Ada magnitude, dia ketinggian garis ya. Seismogram dia adalah grafik dari seismograf. Klasifikasi gempa, ada yang namanya gempa dalam. Gempa dalam dikatakan gempa dalam jika lebih dari ketinggiannya 300 km. Menengah, kalau dia dikatakan gempa menengah itu antara 100 sampai 300 km. Ada gempa dangkal berarti kurang dari 100 km. Nih. Ya. Terus klasifikasi berdasarkan jarak atau epicentrum, ada yang namanya gempa lokal, gempa jauh, dan gempa sangat jauh. Nih. Ya. Karakteristik gempa itu, satu, gempa bumi terjadi dalam sangat singkat, selang waktu sangat singkat. Lokasi kejadian di titik tertentu. Gempa bumi menimbulkan yang namanya bencana atau kerusakan mengguncang. Gempa bumi memiliki potensi terulang lagi pada tempat kejadian gempa, jadi bisa mengulang. Ini akibat gempa ya, ada yang akibat fisik, ada akibat sosialnya. Jadi gempa itu dapat berdampak pada fisik, yaitu apa? Rumah ya, jatuhnya korban, tanah longsor. Kalau sosial dia menimbulkan kemiskinan, ya, kelaparan dan penyakit. Itu dampaknya. Nih.
Jadi gempa bumi ini ada mitigasinya, ada sebelum gempa, saat gempa, sesudah gempa ini. Ya, silakan kamu baca di buku paket, sangat jelas. Baik, kita lanjut ke slide. Kalau tadi tentang gempa bumi, sekarang kita ke gunung berapi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ya, gunung berapi. Sudah lihat nih gambarannya. Kalau di TV kamu pernah lihat ya, pasti ya, di gunung berapi. Pasti sudah terbayang ya, isinya adalah lava atau magma. Nah, lava atau magma itu suhunya sangat panas. Apa itu gunung berapi? Gunung berapi itu adalah terbentuk akibat adanya pergerakan antara lempeng. Jadi gunung berapi saat meletus, gunung berapi itu mengeluarkan namanya material apa? Yaitu lava, tepra, hujan debu vulkanik dengan gas. Jadi kalau gunung berapi tadi meletus, dia mengeluarkan material apa? Lava, tepra, dan gas. Nah, ada yang namanya magma. Magma itu adalah batuan pijar yang sudah keluar, meleleh dan terdapat di dalam perut bumi, ya, dalam bagian perut bumi. Terus ada lagi yang namanya lava. Lava itu adalah magma, ya. Magma tadi dia dari dalam perut bumi, sudah keluar, dia menghasilkan yang namanya lava. Lava itu adalah magma yang keluar dari gunung berapi saat terjadi letusan. Jadi yang sudah di luar itu namanya lava. Magma itu bagian dalam dari perut buminya. Terus menghasilkan apa? Erupsi. Jadi erupsi itu adalah naiknya magma ke permukaan bumi. Ada kala adalah lubang melingkar di daerah puncak gunung berapi. Aktivitas lempeng dapat membentukkan serangkaian gunung api yang terletak. Yang terkenal adalah cincin api Pasifik, Ring of Fire. Jadi banyak ya sebarannya gunung berapi itu yang merah-merah. Nih, jadi ini struktur gunung berapi nih, ya. Jadi lapisan batuan dia ada yang namanya dapur magma nih, magma yang di kulit di bagian dalam gunung berapi ini. Terus magma ini akan mengalir di pipa-pipa kemudian minat. Nah, ngalir dia sendiri. Ada yang dia terus sudah sampai atas, maka dia mengeluarkan yang tadi namanya lava tadi. Nah, dari lava ini menghasilkan yang namanya erupsi. Erupsi, jadi magma-magmanya keluar. Nah, keluar dari bagian samping. Nah, bagian samping, ya. Kalau dia menghasilkan yang namanya erupsi. Jadi dari sini ini yang namanya magma, dia keluar melalui pipa pepundar, pipa lava ini keluar dari bagian samping, maka dihasilkanlah yang namanya erupsi samping. Ya, ini bagian pepundar. Erupsi pusat. Nah, erupsi samping juga. Ya, tuh struktur. Terus ada yang namanya vulkanisme, segala proses yang berhubungan dengan penyusupan magma, baik yang sampai permukaan bumi atau tidak sampai ke permukaan bumi. Ini bentuknya, ya, penyusupan magma. Ini tingkat syarat gunung api di Indonesia ya, boleh kamu baca, ada di buku paketnya. Ibu rasa silakan dibaca, ibu lewatkan. Terus mitigasinya juga ada di buku paket. Tsunami, kalau lihat nih, ya gelombang air ya. Sudah pernah ya, dulu kita pakai tsunami ya. Ini tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami itu adalah ombak besar sendiri, merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Jadi kalau ada gangguan pada dasar laut, maka bisa menimbulkan ombak besar yang menyebabkan namanya tsunami. Itu gangguan ini lalu membentuk gelombang yang menyebabkan membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan paling cepat. Nah, ini kecepatannya ya, 600 sampai 900 km per jam. Jadi sangat cepat kecepatannya. Awalnya
gelombang tersebut memiliki amplitudo yang sangat kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudonya, kecepatan maksudnya amplitudonya, membesar saat mendekati pantai atau bibir pantai. Nah, saat mencapai pantai inilah tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami besar. Tetapi bentuknya lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kita tidak sadar. Kenapa? Karena dia kecepatan gelombangnya sangat cepat. Ya. Kenaikan permukaan air sendiri bisa mencapai 15 hingga 30 meter. Jadi ketinggiannya bisa mencapai 15 sampai 30 km. Ya. Itu bahayanya tsunami. Jadi proses tsunami itu bagaimana? Nih, proses terjadinya tsunami itu dia dipicu oleh pergerakan secara vertikal. Dari mana? Dari lempeng yang berupa patahan. Jadi patahan lempengan begini, dia menyebabkan pergerakan. Nah, patahan ini kemudian menyebabkan dasar laut tadi naik. Dinamakanlah dengan gempa bumi. Ya. Nah, dari sini keseimbangan air terganggu, sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Jadi kalau kamu tinggal di daerah pesisir, ada gempa, setelah ada gempa berlari dari pantai, jangan mendekati pantai, jauhkan diri dari pantai. Karena apa? Kemungkinan dekat situ akan timbul yang namanya tsunami. Kenapa? Karena setelah gempa bumi biasanya akan menimbulkan yang namanya gelombang tsunami. Nah, ini tanda-tandanya. Ya, nih, jadi di kondisi normal, ya, merasakan getaran. Ini sudah ada patahan dari sini, ya. Terus air tadi, sini sudah ada patahan, tapi air belum meninggi. Di sini air sudah meninggi dengan kecepatan sekitar 800 km per jam. Nah, air yang dari sini berjalan menuju tepi pantai. Nih, sudah tinggi kan gelombangnya? Nih. Akhirnya apa? Dia menyapu daratan. Inilah kira-kira. Enak ya? Baik, itu tentang slide dari tsunami. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.